Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di hari ini kita tentunya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hari ini. Nikmat duduk bermajelis, mengajar dan belajar agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang pengajar tidak ada kebahagiaan untuknya yang lebih membahagiakan kecuali mengajarkan ilmu. Sebagaimana para pelajar, tidak ada yang lebih membahagiakan di dalam kehidupan ini kecuali ketika dia bisa belajar, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Abdul Bar rahimahullahu taala di dalam kitab beliau Jami' Al-Bayan, ya, terkait dengan keutamaan orang yang belajar dan orang yang mengajar. Maka ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jalan kebaikan, diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk belajar, maka ini adalah kebahagiaan kita yang paling tinggi. Karena dengan bermajelis belajar agama Allah Subhanahu wa taala, kita akan ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan dunia ini. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sungguh Allah Subhanahu wa taala mengangkat sekelompok orang dengan kitab ini, yaitu Al-Quran. Mempelajarinya, seorang akan terangkat derajatnya dan merendahkan yang lain. Demikian pula ini yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Dan juga kenapa kita harus berbahagia dengan majelis ilmu seperti ini? Karena inilah yang akan memudahkan kita masuk ke surga. Hadis terkenal, semua kita mungkin sudah sering mendengarnya. Yang Nabi SAW tegaskan dari hadis Abu Hurairah riwayat Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Kata Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh sebuah perjalanan
yang mana perjalanan ini dia tempuh untuk belajar, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan untuknya jalan ke surga. Maka hal yang menyejukkan pandangan seorang muslim, demikian pula muslimah, adalah ketika dia mendapatkan tempat untuk mengajar ataupun belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini kita alhamdulillah di tempat ini kita memulai pelajaran kitab fikih ringkas, fikih praktis dari fikih madhab Syafi'i yang ditulis oleh salah seorang ulama yang dikenal akan keilmuannya secara khusus terkait dengan madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Kitab yang akan kita pelajari adalah kitab Ghayatul Ikhtisar. Itu di antara judulnya, ada juga yang mengatakan judulnya adalah Ghayatul Takrib, ada juga judulnya yang mengatakan seperti yang ada di pengumuman yang diberitakan, yaitu yang disebut dengan Al-Ghayah wa Takrib. Tapi kitab ini lebih dikenal dengan nama penulisnya, tidak dengan judul aslinya. Lebih ma'ruf, masyhur dengan penyebutan Matan Abi Syuja. Penulis buku ini beliau bernama Ahmad Ibn Hasan Ibn Ahmad Al-Basri. Beliau lahir di Basrah dan beliau besar juga di Basrah. Beliau berpindah darinya di akhir hidupnya setelah beliau pensiun dari masa jabatan beliau sebagai qadhi di pemerintahan. Beliau tinggal berpindah ke Madinah dan beliau wafat di sana. Pindah ke Madinah, beliau menjadi tukang sapunya Masjid Nabawi dan yang menghamparkan karpet, serta beliau yang bertugas untuk menyalakan lampu-lampu waktu itu di Masjid Nabawi di Madinah. Dan beliau wafat di tahun 593 Hijriah. 593 Hijriah. Nama beliau tadi sudah kita dengar, Ahmad Ibn Hasan Ibn Ahmad Al-Basri. Dikenal dengan Abu Syuja, itu kuniannya, nama panggilannya. Beliau juga punya kunia yang lain tapi tidak terkenal, yaitu Abu Thayyib. Beliau punya nama panggilan yang lain selain Abu Syuja, yaitu Abu Thayyib. Beliau punya tulisan tidak banyak, hanya sedikit. Di antaranya ini yang kita akan pelajari, yang dikenal dengan Matan Abu Syuja atau Al-Ghayatu wa Takrib fil Fiqh Syafi'i, atau juga diberi judul dengan Mukhtasar Al-Ghayah, juga diberi judul dengan kata Ghayatu At-Takrib. Ada juga yang mengatakan Ghayatu Al-Ikhtisar. Semua judul ini sebenarnya bukan dari judul yang diberikan oleh penulis, cuman yang disebutkan oleh beliau di mukaddimahnya yang kita akan baca sebentar, di pendahuluannya. Makanya lebih terkenal dengan Matan Abu Syuja di dalam madhab Syafi'i. Buku ini Masya Allah kita pilih dalam mempelajari madhab Syafi'iyah, ada beberapa alasan. Alasan pertama, karena buku ini adalah buku yang ringkas. Tapi bersamaan dengan itu, keumuman masalah fikih ada. Disebutkan di dalamnya. Itu alasan pertama. Alasan kedua, dan ini yang membuat kalau anak pribadi kenapa lebih condong dan senang membaca buku ini. Anak memang buka di beberapa kajian.
buku ini karena penulisnya sebelum belum mengarang buku ini dan belum mengarangnya, beliau telah mengajar fikih Syafi'i lebih dari 40 tahun. Beliau mengajar dalam fikih madhab Syafi'i lebih dari 40 tahun di Basra. Di Basra. Tentunya dengan mengajar yang panjang seperti itu, yang lama waktunya, banyak dari fikih Syafi'i yang beliau telah teliti dan beliau telah kuasai. Ini dari penulis rahimahullah. Jadi ini termasuk tulisannya. Dan beliau punya tulisan yang kedua, yaitu syarah. Juga beliau menjelaskan madhab Syafi'i, yaitu beliau mensyarah kitab Al-Iqna' punyanya Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. 2 buku itu saja yang terkenal dari penulis rahimahullahu ta'ala. Dan yang kedua yang kami sebutkan terakhir, tentunya kalau dibandingkan dengan Matan Abi Suja, ya Matan Abi Suja lebih terkenal, lebih masyhur. Karena ini adalah buku dasar dan memang beliau tulis karena ada yang memintanya. Beliau tulis karena ada yang memintanya, sebagaimana akan kita sebutkan nanti ketika beliau menjelaskannya di pendahuluan buku. Di pendahuluan buku. Buku ini matan fikih yang kosong dari dalil. Karena para ulama fikih mengarang buku fikih 2 bentuk, 2 cara. Yang pertama dengan cara menyebutkan hadis tanpa ada penjelasan. Tapi dalam hadis itu ada fikihnya. Yang kedua seperti buku ini. Menyebutkan langsung faedahnya tanpa disebutkan dalilnya. Cuman apa yang dia ucapkan itu ada dalilnya. Apa yang diucapkan itu ada dalilnya di dalam madhab. Nah, matan ini, matan Abi Suja adalah bentuk karangan dalam fikih jenis kedua. Menyebutkan masalah dan tidak ada disebutkan dalilnya. Kecuali sedikit kadang disebutkan. Tapi dari apa yang disebutkan itu ada dalilnya. Makanya nanti di dalam menjelaskan buku ini kita akan selalu menyebutkan apa dalil dari penulis. Ketika belum menyebutkan sebuah masalah. Apakah dalilnya sahih atau tidak? Kalau Bukhari Muslim tentunya tidak perlu kita kasih keterangan sahihnya. Kalau di luar daripada Bukhari Muslim baru kita akan jelaskan. Ini hadits riwayat ini, imam ini, kemudian dia sahih. Atau kemudian dia dhaif. Karena tidak semua masalah yang belum sebutkan itu berdiri di atas dalil yang sahih. Kadang dhaif. Kadang dhaif. Dan kita insyaAllah ta'ala tentunya berjalan sesuai dengan dalil. Kalau sahih dalilnya kita tentunya ambil. Dan kalau tidak sahih tentunya kita tidak ambil. Kita memilih pendapat yang lain yang ada dalilnya. Yang ada dalilnya. Ini terkait dengan buku ini secara singkat. Kita langsung masuk di pendahuluan penulis rahimahullahu ta'ala. Kata beliau rahimahullah, yaitu Abu Syuja Ahmad ibn al-Hasan al-Basri. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa, kebiasaan para penulis. Mereka mendahului tulisannya dengan basmalah. Ada beberapa alasan. Pertama, mencontoh Al-Quran. Seluruh surat di dalam Al-Quran, 114 surat, kecuali 1 surat saja. Itu semuanya diawali oleh basmalah. Yang tidak diawali oleh basmalah adalah hanya surat Al-Baro'ah. Atau yang dikenal dengan surat At-Taubah. Karena dia adalah bagian dari surat sebelumnya, itu surat Al-Anfal. Masih lanjutannya. Sementara basmalah adalah pemisah untuk setiap surat. Jadi ada 113 surat di dalam Al-Quran. Semuanya dimulai dengan basmalah. Maka memulai tulisan dengan basmalah ini mencontoh Al-Quran. Itu alasan pertama.
Alasan yang kedua karena mencontoh Nabi kita Muhammad SAW. Beliau menulis surat ke beberapa penguasa waktu beliau hidup itu selalu memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Contohnya misalnya apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau. Beliau menyebutkan kisah Rasulullah SAW menulis surat ke Raja Herakl. Maka beliau menulis dan mengawali suratnya Bismillahirrahmanirrahim min Muhammad bin Abdullah. Dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi memulai tulisan dengan Bismillahirrahmanirrahim ini adalah iktidaan bin Nabi. Karena mencontoh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mencontoh para salaf. Para salaf ketika menulis surat dari Abu Bakar, tulisan beliau yang terkenal. Ya, demikian pula para sahabat setelahnya. Itu mereka kalau menulis surat, mengawali tulisannya dengan basmalah. Ini alasan ketiga. Alasan yang keempat, belum mencontoh para penulis sebelumnya. Para penulis itu rata-rata memulai tulisannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun ada yang memulai dengan hamdalah. Langsung ucapan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah innal hamdalillah atau alhamdulillah. Tapi keumuman para penulis itu memulai tulisannya dengan basmalah. Jadi dengan ini belum mencontoh para penulis sebelumnya. Adapun makna basmalah terkenal bagi kita tentunya. Sangat sering dijelaskan oleh para ustadz kita. Karena ini sering berulang di dalam kajian dan pembahasan kitab. Secara singkat, ba-nya itu ba'al isti'anah. Bi-nya itu menunjukkan makna permintaan pertolongan. Bismi, ismi, nama. Allah maknanya al-ma'luh, al-ma'bud, yang diibadahi, yang hak. Jadi dengan nama Allah yang diibadahi oleh penduduk langit dan penduduk bumi. Ar-Rahman, Ar-Rahim, ini dua nama Allah. Yang Maha Rahman, yang memiliki rahmat yang luas. Rahim, yang memiliki rahmat khusus, yang sampai kepada hamba-hambanya yang khusus. Kalau Rahman, itu rahmat umum. Allah memiliki rahmat yang luas, yang dengan rahmat Allah, semua makhluk yang ada di dunia ini berkasih sayang. Karena datang penegasan hal itu di dalam hadits Nabi SAW. Innalillahi tis'atan wa innalillahi mi'atu rahmah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki 100 rahmat. Kemudian Allah simpan di dirinya, tahan untuk dirinya, di dirinya tis'an wa tis'ina rahmah. 99 rahmat. Dan Allah turunkan ke makhluk 1 rahmat saja. Dengannya kita bagi-bagi antara manusia, hewan, bahkan semua hasyarat, hewan-hewan kecil. Dengannya mendapatkan bagian 1 rahmat itu. Hewan buas, sebuas apapun dia tidak akan pernah memakan anaknya. Kenapa? Karena ada rahmat Allah yang diberikan kepadanya. Yang diberikan kepadanya. Ini Rahman. Kalau Rahim, ini rahmat khusus. Hanya sampai dan diberikan kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa kana bil mu'minina rahima. Adalah Allah Subhanahu wa ta'ala rahim terhadap orang-orang yang beriman. Ini khusus, rahmat khusus. Kemudian kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Setelah beliau memulai dengan basmalah, beliau melanjutkan dengan hamdalah. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb alam semesta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Dan salawat Allah atas sayyid kita, pimpinan kita Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata sayyid di dalam ucapan biasa itu boleh ditambah dengan tambahan itu. Tapi di dalam doa yang ada ajarannya Nabi SAW di situ, maka itu tauqifiyah. Tidak boleh kita tambah-tambah walaupun kata sayyid. Tapi dalam muqaddimah pendahuluan seperti ini boleh. Ketika kita mengatakan ya wassallallahu ala sayyidina Muhammad, boleh. Ketika bersolawat biasa. Adapun ketika doa misalnya dalam tasyahud, kalau ini harus terbatas pada tuntunan. Tidak boleh kita tambah kata sayyid. Iya. Karena memang Nabi SAW adalah sayyid, pimpinan anak Adam. Sebagaimana dalam hadis beliau, kata beliau, ana sayyidu waladi Adam. Saya adalah pimpinan anak Adam. Cuman itu tadi perlu diperhatikan. Kadang sebagian kaum muslimin, dia tidak bedakan antara doa yang ada diajarkan oleh Nabi atau yang mutlak, umum. Kalau di tempat umum seperti ini, kita mau bersalawat saja kepada Nabi, boleh tambah kata sayyid. Tapi dalam sholat, maka harus sesuai dengan apa yang Nabi lafadzkan. Karena Nabi SAW katakan, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Makanya di tasyahud, kalau ada tambahan sayyid, itu tambahan yang salah. Karena Nabi sudah ajarkan doa tasyahud. Karena Nabi sudah ajarkan doa tasyahud. Nanti kita akan jelaskan insya Allah ketika datang masanya di kitabus sholah. Salawat Allah ala sayyidina, atas pimpinan kita. Muhammad, ini nama beliau, Nabi kita Muhammad SAW. Wa khotamin nabiyyin, penutup para nabi. Ini juga ada dalilnya. Nabi SAW katakan hal yang seperti itu. Bahkan beliau tegaskan, la nabiya ba'di. Setelah beliau menjelaskan, saya adalah penutup para nabi dan tidak ada nabi lagi setelahku. Tidak ada lagi nabi setelahku. Wa ala alihi, dan salawat Allah atas keluarga beliau. Wa ashabihi, dan para sahabatnya. Ada faedah di sini yang perlu antum ketahui. Kalau hanya disebutkan al tanpa ashab, tidak digandengkan setelahnya kata ashab, maka diinginkan dengan al adalah keluarga, kemudian ashab sahabatnya. Tapi kalau hanya disebutkan al wa ala alihi, tidak ada ashabnya, maka itu maksudnya yang diinginkan adalah keluarganya dan para sahabatnya. Keluarganya dan para sahabatnya. Ini faedah yang disebutkan oleh para ulama. Di sini belum kumpulkan. Wa ala alihi berarti artinya dan atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan para sahabat beliau, ajma'in, seluruhnya. Kemudian beliau menjelaskan sebab beliau menulis kitab ini. Kata beliau, sa'alani ba'du asdiqai, sebagian kawan-kawanku meminta kepadaku, an a'mala mukhtasaron fil fikhi, untuk membuatkan ringkasan dalam fikih ala madhab Syafi'i, atas madhab Imam Syafi'i. Ini beliau akan menyebutkan kenapa beliau tulis kitab ini. Sebagian teman beliau, teman di sini yang diinginkan adalah bisa murid, karena murid dari guru itu juga dianggap sodik bagi guru. Bagi gurunya. Bisa juga dianggap dengan teman dekatnya. Yang bukan muridnya tapi sahabat beliau. Yang dekat dengannya. Sebagian sahabatku meminta kepadaku untuk membuatkan ringkasan dalam madhab Syafi'i. Ya antum mungkin sudah tahu alasannya. Kenapa orang meminta untuk menuliskan mukhtasar, ringkasan dalam madhab fikih Syafi'i. Ya antum sudah tahu sebabnya, karena belum mengajar fikih Syafi'i lebih dari 40 tahun. Sehingga ada kepercayaan dari orang-orang dekat beliau, muridnya ataupun teman-temannya. Ini orang ahli dalam madhab Syafi'i. Makanya beliau diminta untuk menuliskan
Ringkasan dalam madhab Syafi'i. Sebagaimana ini para ulama lain, di madhab lain juga seperti itu. Misalnya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi. Belum menulis kitab Umdatul Ahkam min kalami khairil anam. Kitab hadits khusus pokok-pokok hukum fikih yang diambil dari hadits khusus Bukhari Muslim. Belum sebutkan apa alasannya kenapa belum menulis. Juga karena ada muridnya yang meminta, buatkan ringkasan. Iya, di dalam masalah fikih tapi belum fikih Hambali. Demikian pula Imam Ibnu Qudamah rahimahullah. Kalau ini di dalam fikih Syafi'i. Fi ghayatil ikhtisar. Ini diambil judul bukunya dari sini. Dari ucapan beliau ini. Fi ghayatil ikhtisar. Berada di puncak ikhtisar. Ringkasan. Maksudnya ringkasan yang sangat ringkas. Wa nihayatil ijaz. Dan ujung daripada ijaz. Ijaz juga maknanya ikhtisar. Mirip. Iya. Dengannya. Cuman bedanya disebutkan oleh para ulama kalau mukhtasar itu lafadznya sedikit tapi maknanya banyak. Lafadz yang dipakai pendek tapi kalau dijelaskan panjang. Itu ikhtisar. Iya. Kalau ijaz mirip juga dengannya. Sama juga. Kalimat yang mujaz artinya kalimat pendek tapi jami mani. Kalimat pendek tapi mengumpulkan seluruh makna dan mengeluarkan hal-hal yang tidak masuk kepadanya. Ini maknanya. Iya, jadi beliau diminta untuk menulis tulisan yang sangat ringkas dalam madhab atau fikih Syafi'i. Yahibu ala talibi darsuhu. Ringan bagi orang-orang yang ingin mempelajarinya dalam belajar madhab Syafi'i. Iya, dan memang nanti insya Allah antum akan dapatkan dan kalau antum ikuti terus, ini buku sangat ringan sekali. Hanya ada masalah yang memang kita butuhkan. Tafri'at, cabang-cabangnya tidak masuk. Tidak dimasukkan. Hanya masalah-masalah yang pokok. Yang memang hal itu merupakan zat. Zat bekal untuk kita. Tentunya dalam masalah fikih. Apakah fikih ibadah atau fikih muamalat. Karena di buku ini dibahas dua masalah secara umum. Fikih ibadah, fikih muamalat. Fikih ibadah beliau akan sebutkan sholat, ikut di dalamnya toharo, puasa, zakat, haji. Fikih muamalat, nanti ada jual beli, ada pernikahan, ya. Demikian pula ikut di dalamnya masalah tolak dan semisalnya. Ini muamalat serta apa-apa yang terkait dengan muamalat. Iya, poin-poin yang pendek sekali, tapi kalau dijelaskan panjang. Insya Allah nanti antum akan rasakan ketika antum ikuti. Ketika antum ikuti. Ringan bagi orang yang ingin belajar untuk mempelajarinya. Wa yasul 'alal mubtadi' hifdhuh. Mudah bagi pemula untuk menghafalnya. Karena dalam mazhab Syafi'i, matan Abi Suja ini orang-orang hafal. Ya, orang-orang hafal. Ringan dan mudah untuk dibaca bagi pemula sekalipun. Bagi pemula sekalipun. Wa an uktsira fihi minat taksimat. Cuman bersamaan dengan itu, beliau diminta untuk memperbanyak pembagiannya. Memang masalahnya sedikit, tapi disuruh banyak pembagian-pembagiannya. Seperti nanti antum akan buktikan. Seharusnya air cukup diberikan dua bagian. Ada air suci, ada air najis. Tapi beliau malah sebutkan 4. Kita akan lihat sebentar. Itu sengaja, itu permintaan dari temannya yang meminta tulisan ini. Untuk meringkas, tapi pembagiannya banyak. Pembagiannya banyak. Wahasrul kisol, tapi membatasi masalah-masalahnya.
Iya. Diperbanyak pembagiannya, tapi cabang dari pembagian ini tidak diperbanyak. Misalnya nanti beliau akan sebutkan masalah air. Ada air suci, mensucikan tidak makruh. Belum tidak sebutkan apa saja airnya. Ada air suci, mensucikan, tapi makruh. Yang pertama, tidak makruh. Kemudian ada yang belum sebutkan, ada air yang suci, tapi tidak suci. Tidak bisa dipakai berwudu. Ada air najis. Belum hanya sebutkan begitu saja. Tidak disebutkan cabang-cabang air najis itu apa saja. Ini namanya pembagiannya diperbanyak, tapi masalah dalam pembagiannya tidak diperbanyak. Diringkas. Jadi ini bagus sekali untuk pemula. Bagi orang yang pertama sekali belajar fikih, ini kitab yang bagus untuk dipelajari. Nanti kalau mau meluas, bisa dilanjutkan juga fikih Syafi'i dalam berupa bentuk hadits, yaitu kitab Bulughul Maram. Lebih luas lagi. Yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala dalam kitab Bulughul Maram min Adillati Al-Ahkam. Nanti suatu saat kalau antum selesai baca buku ini, pelajari, ya naik ke tahap itu. Naik ke tahap itu. Jadi ini permintaan dari teman-teman beliau untuk menuliskan untuk mereka pokok masalah di dalam fikih Syafi'i. Maka kata beliau, fa'ajabtuhu dalika. Fa'ajabtuhu, saya menjawabnya, saya mengabulkannya. Ila dalika, kepada hal tersebut, taliban litawab, tentunya beliau katakan karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ragiban ilallahi fit taufiq lisawab, sangat mengharapkan kepada Allah taufik untuk yang benar. Innahu ala ma yasha'u qadir, sungguh Allah Subhanahu wa taala maha mampu atas apa yang dia kehendaki. Wa bi ibadihi khabir, dan maha tahu terhadap hambanya. Artinya beliau tulis ini bersandar hanya kepada Allah untuk menyampaikan yang benarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala maha tahu kekurangan kalau ada. Kekurangan yang beliau sampaikan. Karena kadang ada masalah nanti yang antum jumpai, itu tidak dibangun di atas dalil yang sahih. Tapi beliau sudah mencari. Beliau sudah meneliti bahwa itulah yang diantarkan oleh apa yang beliau ketahui. Nah, kita masuk setelah itu. Kata beliau rahimahullah, kitabut toharoh. Kitab at-toharoh. Kitab maknanya adalah al-jam'u wad-dham. Sesuatu yang terkumpul. Jadi kalau kita kaitkan at-toharoh, kitab toharoh, yaitu kumpulan permasalahan tentang toharoh. Itu makna kitab. Kumpulan at-toharoh, permasalahan seputar toharoh. Apa itu toharoh? Secara bahasa, at-toharoh adalah an-nadhofah, berbersih, bersuci. Bahkan seorang kalau dia kotor tangannya, kemudian dia cuci, itu namanya juga bertoharoh. Secara bahasa. Adapun secara istilah, dia adalah ibaratun an raf'il hadath wa izalati an najas. Toharo artinya secara istilah, dia ibarat dari mengangkat hadat atau membersihkan najis. Jadi ketika kita mengangkat hadat, contoh misalnya ada seorang buang air kecil. Setelah buang air kecil dia cuci, bersihkan, itu namanya hilangkan najis. Buang air, dia cuci, tempat keluar air kecilnya. Atau buang air besar, dia cuci tempat keluar air besarnya. Itu namanya dia angkat najis. Setelah itu dia pergi ke tempat wudhu, dia berwudhu. Itu namanya apa? Izalatul hadas. Mengangkat hadas.
mengangkat hadas. Jadi toharo itu ada dua bentuknya. Ada mengangkat najis, ada mengangkat hadas. Mengangkat najis, kita hilangkan najis yang ada di badan kita. Mengangkat hadas, maksudnya kita bersuci, walaupun tidak ada najis. Walaupun tidak ada najis. Jadi kita berwudu, itu namanya mengangkat hadas. Mengangkat hadas, itu yang disebut toharo. Toharo ini pembahasan yang sangat penting sekali. Iya. Kenapa pembahasan toharo penting di dalam fikih Islam? Karena toharo itu syarat diterimanya sholat. Rukun Islam yang kedua. Kata Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddo. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas. Hadas ini penggunaan umum, air kecil, air besar, kentut, itu semua namanya hadas. Allah tidak menerima salat salah seorang dari kalian apabila dia berhadas sampai ia berwudu. Demikian pula ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum." Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak berdiri untuk sholat, cuci wajah kalian. Setelah itu disebutkan semua yang wajib, yang rukun di dalam wudu sampai akhir ayat. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya pembahasan at-thaharo pembahasan yang sangat penting di dalam fikih Islam. Namanya toharo itu dengan air itu asalnya. Tidak ada air baru boleh dengan yang lain. Maka sebelum masuk dalam pembahasan wudu, belum bahas dulu alat untuk berwudu. Air. Kata beliau rahmatullah, al-miyahu allati yajuzu bihat tathiru sab'u miyah. Masya Allah. Kata beliau air yang boleh untuk dipakai bertoharoh. Itu ada 7 air. Ini antum ingat, penting sekali. Terkait dengan wudu. Ketika antum berwudu, air apa saja yang boleh antum pakai untuk berwudu? Beliau katakan ada 7 air. Semua 7 air ini ada dalilnya. Kenapa bisa dipakai berwudu? Kata beliau rahmatullah, ma'us sama, 1. Air yang turun dari langit. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anfal ayat 11. Kan tadi kita udah janjikan. Kalau ada masalah yang belum sebutkan, kan ada dalilnya. Kita akan sebutkan dalilnya. Dalilnya adalah air hujan bisa dipakai untuk berwudu. Air dari langit. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 11. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa yunazzil alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Allah Subhanahu wa taala menurunkan untuk kalian air dari langit untuk kalian pakai bertoharoh dengannya. Untuk kalian pakai bertoharoh dengannya. Ini air pertama. Kedua, wa ma'un nahar. Yang kedua, air nahar. Kalau kita lihat di kamus bahasa Indo, air nahar itu ada air sungai. Tapi enggak, itu bahasa di bahasa Indonesia. Tapi makna ma'un nahar yaitu al-ma'ul kathir, air yang banyak. Asin ataupun tawar. Asin ataupun tawar. Kapan ada air yang banyak, itu namanya air nahar. Apakah rasanya asin ataupun rasanya apa? Tawar.
masuk di dalamnya air laut dan air sungai. Apa dalilnya? Kalau ini boleh kita pakai berwudu, dalilnya adalah hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan selainnya. Datang dalam riwayat Ibn Hibban, At-Tirmidzi juga. Nabi SAW ditanya tentang air laut. Tentang air laut. Kata Nabi SAW, "Huwat tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu." Dia adalah air yang suci airnya. Dan halal bangkainya. Poin kita, potongan pertama. Suci airnya. Iya, itu dalilnya. Yang ketiga, yang ma'u sama ma'ul bihar wa ma'un nahar. Sama. Itu dua-duanya masuk. Tadi, air laut dan air sungai. Bihar juga definisinya disebut oleh para ulama sama. Ma'ul kathir, air yang banyak. Cuman dia asin. Kalau nahar yang tawarnya. Air yang banyak. Semuanya ini kalau digandengkan berbeda, kalau disendirikan sama. Kalau disendirikan sama. Ini air yang ketiga. Air hujan, air laut, air sungai. Yang berikutnya wama'ul bi'r, air sumur. Termasuk air yang boleh untuk dipakai berwudu, air sumur. Dalilnya di masa Nabi SAW ada sebuah sumur yang bernama Bi'ir Budo'ah. Nama sumurnya. Nabi SAW berwudu darinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, demikian pula Imam Ahmad, serta selainnya. Nabi SAW berwudu dari air sumur Bi'ir Budo'ah. Atau dibaca Bido'ah. Ini dari Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian berikutnya, wama'ul ain, mata air. Bukan air sumur, tapi air yang keluar dari langsung mata air, dari tanah atau dari batu. Ini juga suci, mensucikan, bisa dipakai berwudu. Bisa dipakai berwudu. Dia semakna dengan air sumur dan air sungai. Ya, air sungai. Yang berikutnya, ma'ut talj, air salju. Ini kita berbicara bisa dipakai berwudunya, boleh. Misalnya antum ambil saljunya, kemudian tampung dan jadi air meleleh misalnya, boleh dipakai berwudu. Ini yang keenam, yang terakhir, yang ketujuh, wama'ul barot, air embun. Ya, misalnya antum tidak punya air, tidak ada sungai, ada laut, tidak ada air hujan, tidak ada air sumur, tidak ada mata air, boleh juga dipakai berwudu air embun. Boleh. Semua ini masuk di dalam jenis air tadi yang disebutkan dalilnya dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini 7 jenis air boleh kita pakai untuk berwudu. Nah, ini dulu untuk pendahuluan di pertemuan dasar dan awal kita ini. Di pertemuan berikutnya baru kita lanjutkan masih jenis air. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan sebelum adzan dan nanti kita lanjutkan lagi setelah adzan. Boleh langsung bertanya enggak apa-apa. Kalau enggak ada kertas dipakai untuk tulis silakan boleh bertanya langsung. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Beliau katakan tadi kan diantara air, itu air jenis ketujuh yang boleh dipakai untuk berwudu, air barat, air embun. Bagaimana cara kita untuk berwudu dengannya? Ada 2 cara. Pertama ya antum tampung
Kan air embun itu bisa ditampung. Iya, di kebanyakan daerah walaupun tidak ada hujan, jadi dia ada buat ya alat mengalir air embun itu ketika mau pagi ya atau mau tinggi matahari dan dia akan mengalir ke tempatnya. Itu cara pertama. Cara kedua, boleh kita langsung sentuhkan tangan kita baru kita gosokkan tempat wudhu atau alat-alat wudhunya. Karena di dalam berwudhu itu tidak harus orang tuangkan airnya. Boleh dia basahkan tangannya kemudian dia gosok. Seperti keadaan para sahabat ketika kurang air. Mereka kadang Nabi SAW, mereka menukil Nabi wudhu dengan satu mut. Dua telapak tangan begini. Caranya bagaimana? Itu tadi. Diambil air sedikitnya baru dia gosokkan, dia basahi. Bisa dengan cara itu. Jadi kita letakkan tangan kita di embunnya, kemudian kita basahi dan gosokkan kepada alat atau hal-hal yang wajib dicuci di dalam berwudu. Seperti itu. Kita adzan dulu. Alhamdulillah. Baik, bismillah, silakan. Silakan. Bagaimana hukum berwudu dengan air yang warnanya keruh namun tidak berbau? Nanti ini akan dibahas setelahnya. Nanti terkait dengan air yang masuk padanya atau hirot. Yang masuk padanya benda-benda suci. Benda-benda yang tidak najis. Yang tidak merubah warna, rasa ataupun bau. Nah, kalau penanya maksudnya adalah airnya keruh tapi tidak ada hal lain yang masuk. Melainkan memang dia keruh karena keluar dari tanah. Ya, maka ini tidak ada masalah. Masuk dalam jenis air yang suci dan mensucikan. Kalau keruh di atas asal penciptaannya, itu bahasa paling telitinya. Kalau dia keruh karena memang asal penciptaannya. Atau karena bau, memang asal penciptaannya. Maka itu suci dan mensucikan. Atau nanti ada pembahasan lagi, dia berbau karena bertetangga dengan bangkai. Bangkainya tidak di dalam air, tapi ada di luar air. Sehingga dia terpengaruh baunya. Ini suci dan mensucikan. Akan datang nanti di pertemuan yang akan datang. Ya, air yang bercampur dengan sesuatu. Apakah dia suci yang mensucikan atau tidak. Ini insya Allah nanti. Cuman untuk tahap awal kami jawab yang ditanyakan. Kalau itu adalah asal penciptaannya. Memang air di daerah itu keruh. Sumurnya keluar selalu keruh. Atau sumurnya memang keluar selalu ada baunya. Maka ini suci dan mensucikan. Karena masih ada di atas asal penciptaannya. Itu wallahualam. Silakan. Baik. Apakah hukumnya sunnah berwudu dengan air yang sedikit, sementara tidak dalam keadaan kesulitan mendapatkan air? Kalau kita melihat Nabi SAW berwudu, itu belum berwudu dengan satu mut. Dan belum bermandi dengan satu sok. Satu mut tadi anak udah contohkan, dua telapak tangan digabungkan. Nabi SAW. Dan belum kalau bermandi maka dengan satu sok. Satu sok itu 4 telapak tangan. 4 telapak tangan. Cuman bersamaan dengan penukilan ini, para ulama menjelaskan dan mereka sepakati tidak ada ukuran batasan air dalam berwudu. Yang penting satu poinnya, tidak boleh israf. Tidak boleh berlebihan. Artinya kalau kita butuhkan, kita pakai. Karena kita cuma diperintahkan asbigul wudu. Sempurnakan wudu.
tidak dibatasi airnya bagaimana. Disuruh. Dan kita sampai diancam. Wailulil aqabi minan nar. Celaka tumit-tumit dari neraka. Maksudnya yang tidak terkena air. Makanya kita adalah yang paling pokok menyempurnakan wudhu. Kalau wudhu sempurna dengan air yang kita pakai itu, maka cukup. Tidak boleh berlebihan. Karena masuk dalam mubadir. Masuk dalam mubadir. Tidak ditentukan ukurannya berapa. Tidak ditentukan ukurannya berapa. Ini ada pertanyaan, saya pernah melihat seorang berwudu dengan menggunakan air mineral yang dijual di minimarket. Apakah ini sah? Apakah ini sah? Kalau itu air yang dijual adalah air yang keluar dari mata air atau air yang mengalir dari gunung, dari sungai. Tentunya itu air mutlak namanya. Masuk dalam air tadi. Atau air yang turun dari langit ditampung sehingga dibuat air mineral. Itu air suci semuanya. Air suci semuanya. Bagaimana kalau ada zat suci yang dimasukkan? Misalnya air mineral misalnya. Kadang kan ada. Dia campurkan apa? Sesuatu. Maka kita lihat lagi. Apakah ketika dicampur akan keluar nama air dari air mutlak? Misal ada air, ditaruh teh. Namanya jadi apa? Teh. Kan begitu. Kalau sudah keluar namanya, itu suci tapi tidak mensucikan. Sama dengan air mineral. Kalau keluar dari nama mutlak air, ketika ada campuran yang lain, maka bukan air yang mensucikan. Itu nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan yang depan. Dilihat dari jenis air. Ada air suci mensucikan, ada air suci tapi tidak mensucikan, ada air najis, dan ada air makruh dipakai. Ini nanti insya Allah di pertemuan akan datang. Ini ada pertanyaan, tolong sebutkan dalilnya Ustadz tentang 7 hadits, tentang hadits ayat 7, tentang 7 hadits air yang bisa dipakai bersuci. Tadi kita sebutkan air yang turun dari langit. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yunazzil minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Kami turunkan, dia Allah turunkan dari langit air yang kalian pakai untuk bersuci. Adapun air laut atau air sungai, air yang banyak, itu hadis Nabi SAW tadi dari Abu Sa'id Al-Khudri. Ketika ditanya tentang air laut, beliau bilang, huwat tahuru ma'uhu. Dia adalah suci airnya. Dia suci airnya. Tentang sumur tadi, tentang sumur budoah, Nabi SAW berwudu darinya. Nabi SAW berwudu darinya. Ya, adapun air mata air, demikian pula air air embun. Oh tadi saya tidak sebutkan air embun dan air salju, yaitu dalilnya adalah doa iftitah. Hadis yang ada yang kita baca di doa iftitah. Kan ada doa iftitah riwayat Bukhari Muslim. Nabi SAW ketika ditanya oleh Abu Hurairah apa yang dibaca antara takbir dan Al-Fatihah. Belum jelaskan, belum membaca. Allahumma ba'id baini wa bainu khotoyai kama ba'atta bainal masyriq wal maghribi. Allahumma ksili min khotoyai. Allahumma nakini min khotoyai. Kama yunaqqat thawbul abyadu minad danas. Lafaz terakhir. Allahumma ksilni min khotoyai bil ma'i wa salji wal bard. Dengan air, salju, embun. Ini salju dan embun, ini dalilnya. Adapun mata air, dia sama dengan air laut dan air sungai dan air sumur. Dan air sumur. Itu dalilnya wallahualam. Ini pertanyaan berikutnya, mau bertanya tata cara membayar fidyah sesuai sunnah. Misalnya tidak berpuasa 1 bulan full karena sakit keras. Berapa banyak dia membayar atau memberi makan? Orang yang tidak berpuasa karena sakit itu tidak bayar fidyah.
orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan karena sakit, itu tidak bayar fidyah. Yang wajib baginya berpuasa. Kecuali tidak diharapkan lagi sembuhnya, itu baru. Kalau dia sakit, kemudian sembuh. Di bulan Ramadan, sembuh setelahnya. Maka yang wajib baginya adalah berpuasa, kodok. Bukan bayar fidyah. Bahkan tidak boleh diganti dengan fidyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra." Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka dia wajib membayar di hari yang lain. Itu disepakati oleh para ulama, dalil Quran dan hadis banyak sekali. Iya. Nah, kecuali dalam satu keadaan, kita sakit tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, ini dikiaskan kepada orang tua yang tidak mampu lagi berpuasa. Maka ini baru bayar fidyah, baru bayar fidyah. Adapun sakit diharapkan kesembuhannya tidak, itu utang harus dibayar dengan puasa. Apa definisi hadat? Hadat itu sesuatu yang hadit, kadang muncul, baru muncul dari seorang. Dan pengitlakannya dalam bab wudu adalah apa yang keluar dari salah satu dua jalur di bawah. Apakah dubur ataupun apa? Kubur. Itu semua dinamakan hadat. Air kecil itu hadat. Air besar itu hadat. Darah, haid, hadas. Nifas, hadat. Bahkan para ulama walaupun hal itu tidak biasa keluar. Itu juga dinamakan hadat. Seperti darah istihadah bagi perempuan. Kerikil. Misalnya keluar di kemaluan seorang. Ya, apa istilahnya orang? Batu kencing. Ya, batu ginjal. Keluar di situ, tiba-tiba keluar. Itu dinamakan hadas semuanya. Atau dut, cacing. Keluar dari di belakang. Itu juga dinamakan hadat. Demikian pula durot, kentut. Apakah berbunyi ataupun tidak berbunyi, itu juga dinamakan apa? Hadat. Demikian pula madi, wadi, mani. Semua ini disebut apa? Hadat. Cuman hadas itu terbagi dua. Ada hadas besar, ada hadas kecil. Apa ciri-ciri hadas besar? Yang mewajibkan mandi. Apa ciri-ciri hadas kecil? Yang tidak mewajibkan mandi. Yang tidak mewajibkan mandi. Jadi hadas itu sesuatu yang muncul dari seorang yang tidak terus menerus. Ya, yang tidak terus menerus. Itu wallahu alam secara singkat. Bagaimana hukum berwudu di WC? Apakah air lumut bisa digunakan wudu? Ya, untuk air lumut, kalau itu lumutnya bukan karena disimpan dan didatangkan oleh manusia, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang masalah nanti itu kalau kita yang mencampurkannya. Itu dilihat keluar dari nama air atau tidak, itu nanti pembahasannya. Adapun karena ada lumut tetap bisa dipakai untuk berwudu. Untuk pertanyaan yang pertama, hukum berwudu di dalam WC. Boleh, hal tersebut difatwakan oleh para ulama kita seperti Syekh Ibnu Utsaimin dan selainnya dari masyayikh. Boleh. Tentunya dengan cara ya kita baca bismillahnya di luar sebelum masuk WC. Cuma bagaimana kalau lupa? Kita tidak baca bismillah ketika masuk WC, kita bacanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak, bismillah. Apakah boleh baca bismillah dalam WC? Ini dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, boleh di dalam hati. Boleh di dalam hati. Kalau diucapkan, tidak boleh. Karena di WC tidak dipakai untuk hal-hal yang mengagungkan atau ada kalimat dzikrullah padanya. Kalau boleh tahu, apa nama kitab yang kita pakai sekarang, Syukron? Iya, alhamdulillah. Ini yang anak pakai judulnya Kifayatul Akhyar fi Halli Ghoyati Al-Ikhtisar. Jadi ini penulis dia jelaskan apa yang dimaksud oleh Abu Syuja di dalam ucapannya di atas. Dan belum sebutkan dalilnya. Ini yang menulis juga orang Syafi'iyah. Jadi ini artinya nyambung bahasanya karena sama-sama penulis orang Syafi'iyah. Ini syarah yang bagus, ini yang
dianjurkan oleh Ustadz Dul. Saya pernah dengar terakhir itu saya pakai ini, beli ini karena Ustadz Dul yang anjurkan bahwa kalau kita baca matan Abu Suja bersama bersama Kifayatul Akhyar. Kalau antum baca matan Abu Suja, maka barengkan dengan Kifayatul Akhyar. Kifayatul Akhyar, ini yang Ana pegang. Untuk menjelaskan. Jadi yang Ana bicarakan itu tidak keluar dari apa yang dikatakan oleh pengarang Kifayatul Akhyar. Sedikit yang keluar darinya. Kadang Ana tambah sedikit nanti misalnya dalam madhab lain sebenarnya ada yang lebih kuat dari itu tambah sedikit namanya. Dan di sini hanya fokus dalam madhab Syafi'i. Hanya fokus dalam madhab Syafi'i. Jadi ini buku, kalau antum mau beli ini bagus. Memang cara ringkas tapi bagus untuk matan Abu Suja. Kifayatul Akhyar. Ada PDF-nya juga bisa di-download ini PDF-nya. Ana pernah kirim kemarin ke Pak Ajir. Iya, alhamdulillah. PDF-nya ini yang Kifayatul Akhyar. Ya ada, alhamdulillah. Ini ada pertanyaan terkait hadat tentang membersihkan pakaian, tentang membersihkan pakai tisu atau daun. Maksudnya beristijmar namanya. Iya, di dalam syariat kita ketika tidak ada air, bahkan sebagian para ulama mengatakan walaupun ada air, boleh kita beristijmar. Istijmar itu kita bersihkan hadas kita, tempat keluarnya dengan selain air. Dengan selain air. Yang disebutkan di dalam hadits batu. Disebutkan dalam hadits batu. Tapi para ulama menjelaskan boleh dengan selain batu dari benda-benda yang bisa membersihkan. Seperti daun atau tisu untuk masa kita sekarang ini boleh. Dan hal itu dianggap juga hal yang boleh dipakai. Cuman di dalam beristijmar beda dengan air. Ada ketentuannya. Kalau kita beristijmar itu disunahkan untuk ganjil. Dan paling sedikit 3. Tidak boleh kurang. Tidak boleh kurang. Kata Nabi SAW, wa man istajmara falyutir. Siapa yang beristijmar hendaklah dia ganjilkan. Kemudian Nabi SAW dalam hadis lain belum melarang untuk beristijmar kurang dari 3 batu. Jadi ketika antum beristijmar tidak boleh kurang dari 3. Ya 3 paling sedikit, kemudian 5, 7, 9, 11, ganjil. Ganjil. Atau boleh 1 di antara hal yang Masya Allah faedah yang pernah Anda dapatkan dari penjelasan para ulama, boleh 1 batu tapi punya 3 sisi. Jadi antum pakai 1 sisi cek gitu, baru balik lagi sisi yang lain. Boleh. Iya, kalau punya 3 sisi. Apa boleh membayar zakat fitrah di pertengahan bulan Ramadan? Dalam madhab Hanafiyah, boleh katanya. Bahkan mereka bilang lebih kejam lagi, boleh di awal tahun. Boleh di awal tahun. Cuman disebutkan oleh para ulama zakat fitrah itu bisa babi al-fitrah. Sebabnya adalah karena kita selesai dari bulan Ramadan. Oleh karena itu waktu wajibnya membayar zakat fitrah adalah saat pagi hari sebelum imam naik mimbar. Atau sebelum imam keluar sholat. Itu waktu wajibnya. Waktu bolehnya adalah sehari atau 2 hari sebelum Id. Itu waktu bolehnya. Adapun di pertengahan tidak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Sehari atau 2 hari sebelum Id itu karena dilakukan oleh para sahabat. Dinukil oleh Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu bahwa mereka memberikan amil zakat fitrah itu sehari atau 2 hari sebelum Id. Ya, siapa yang mau ikut sunnah adalah malam Id atau subuh Id, itu waktu yang datang dari Nabi SAW. Bagaimana cara melatih diri agar selalu merasa dalam pengawasan Allah? Sebenarnya cara yang paling pokok adalah antum belajar Asma'ul Husna. Antum belajar
Asmaul Husna, nama-nama Allah. Karena di dalam nama Allah itu ada yang antum, ketika antum pahami dengan baik, maka antum akan selalu merasa diawasi. Misalnya antum belajar nanti As-Sami. Ada nama Allah As-Sami yang maha mendengar. Maka antum akan hati-hati dalam berucap. Karena ada yang selalu mendengar. Ada nama Allah Al-Basir yang maha melihat. Maka antum tidak sembarang berbuat. Karena ada yang selalu melihat antum. Itu cara sebenarnya. Oleh karena itu disebutkan oleh Nabi SAW, siapa yang memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala, dia akan masuk surga. Dia akan masuk surga. Karena itu yang akan didapatkan kalau dia memahaminya. Selesai? Alhamdulillah. Kita cukupkan. Alhamdulillah ini awal. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk kedepannya. Dan tentunya Alhamdulillah kita untuk awal ini berterima kasih sekali kepada semua yang memberikan kemudahan untuk terlaksananya acara kita di malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala membalas mereka semuanya dengan kebaikan dan pahala di sisinya. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.